Okay, so today we're going to learn about TOEFL, especially structure and written expression. Jadi saya akan memberikan beberapa tips, terutama skill-skill yang dibutuhkan untuk menjawab soal structure dan written expression dengan cepat. Oke, tips yang pertama adalah kita akan fokus kepada sentences with one clause. Jadi kalimat-kalimat yang terdiri dari satu klausa. Oke, ada 5 skill yang akan kita pelajari pada video ini. Skill yang pertama adalah ensure each sentence has a subject and a verb. Jadi pastikan bahwa setiap kalimat memiliki subjek dan verb. Kemudian skill number 2, be aware of objects of prepositions. Apa itu object prepositions? Kita akan bahas nantinya. Skill number 3, be aware of appositives. Appositive kita akan bahas juga nanti. Number 4, be aware of present participles. Dan number 5, be aware of past participles. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari skill yang pertama. Oke, skill number 1. Jadi itu adalah ensure each sentence has a subject and a verb. Oke, kita masuk ke example number 1. Oke, ingat kita pastikan dulu ada subjek dan ada verbnya. Apa subjeknya di sini? Ya, subjeknya masih kosong. Oke, blank. Was backed up. Ini adalah verbnya. Was backed up. Verb. Kemudian 4 miles on the freeway. Ini cuma keterangan. Jadi kita butuh subjek. Apa subjeknya? Kita lihat di sini. Di sini was. Was itu berarti untuk singular, ya, untuk subjek yang tunggal. Oke, kita lihat di sini ini bukan subjek ya, berarti ini salah. In the morning juga bukan subjek. Traffic dan cars. Traffic ini singular, cars ini plural karena ada s-nya di belakang berarti dia lebih dari satu. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah traffic. Oke, gampang kan? Oke, now let's move on to the next example. Oke, example nomor 2, engineers. Ini plural. Nah, ini adalah subject. For work, bla bla bla, for work on the new space program. Oke, ini cuma keterangan. Berarti kita butuh verb di sini. Yang mana verb? Necessary bukan verb. Are needed. Oh, ini adalah verb. Hopefully bukan verb. Next month bukan verb. Jadi jawabannya adalah B. Jadi engineers are needed. Jadi apa sih engineers? Engineers dibutuhkan for work on the new space program. Oke, very easy ya. Example number 3. Nah, ini contoh terakhir untuk skill pertama. The boy. Oke, the boy ini adalah subjek. Nah, boy cuma satu ya karena tidak ada s di belakang. Jadi kita cari subjek verb yang untuk singular. Oke, is ini ada verb singular, tapi ada lagi he. Kalau kita tambahkan he lagi setelah boy, dia akan double subject. Jadi ingat, subject verb itu harus berpasangan, satu subjek, satu verb. Tidak boleh dua subjek, satu verb, atau sebaliknya satu subjek, dua verb. Jadi harus berpasangan. Jadi kalau ada lagi ini, dia akan salah, dia double subject. Ini juga ada he, ada lagi was, dia double subject. Is relaxing. Oke, is relaxing cuma satu verb, tapi di sini sudah ada going. Jadi is relaxing, going, dia nanti double verbnya. Relaxing ada lagi going, jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah delta, will be. So the boy will be going to the movies with a friend. Oke, gampang kan? Very easy. Oke, now let's move to the next skill. Skill number 2. Be aware of object of prepositions. Apa itu object of prepositions? Oke, jadi object of prepositions itu contohnya misalnya on, off, ini preposition semua ya, by, in, kemudian with, dan seterusnya. Pokoknya yang seperti ini disebut preposition. Jadi apapun yang mengikut di belakang sini itu adalah disebut sebagai object of prepositions. Dia bukan sebagai subject, bukan juga sebagai objek, tapi dia sebagai objek dari preposisi ini. Oke, mari kita lihat example number 1. With his friend bla 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 found the movie theater.
Oke, his friend di sini dia bukan sebagai subjek karena ada preposition, jadi dia sebagai object of preposition. Jadi kita belum memiliki subjek di sini, jadi kita harus cari subjek. Oke, has ini bukan subjek, he ini subjek, later bukan subjek, jadi dia keterangan waktu, when juga bukan subjek. Jadi jawabannya adalah B sebagai subjek. With his friend, he found the movie theater. Oke, jadi dengan temannya dia menemukan movie theater. Easy, right? Okay, now let's move to the next example, number 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Jadi kita akan cari apakah dia benar atau salah. The interviews, oke, ini subject. By radio broadcaster, by ini adalah preposition. Jadi apa yang di belakangnya itu adalah object of prepositions. Jadi dia bukan subject. Were carried, ini adalah verbnya. Were carried live, jadi dilaksanakan live secara langsung by the station. By ini adalah preposition. Jadi the station adalah object of the preposition by. Jadi subject ada verb. Oke, jadi ini benar ya. Number 2. In the last possible moment, ini adalah preposition, so the last possible moment itu adalah objek dari preposition in. Before take off, ini adalah keterangan waktu, jadi sebelum take off. Took his seat, took ini adalah verb, okay. His seat ini adalah objeknya. In the airplane, in ini adalah preposition, jadi ini adalah object preposition. Apa yang kurang? Yang kurang adalah subjek. Tidak ada subjeknya. Tidak ada subjeknya. Jadi kalimat kedua ini salah. Oke, seharusnya ada subjek di sini. Apakah misalnya he atau she atau siapa di sini subjeknya? Oke, gitu ya. Now let's move to the next example. Oh, that's all for skill number 2. Kita pindah ke skill ketiga. Be aware of appositives. Apa itu appositives? Oke. Appositif itu biasanya objek, subjects yang diapit dalam koma seperti ini. Jadi biasanya subjek, kemudian ada appositif, kemudian koma. Kemudian verb, atau bisa juga appositif di depan, jadi appositif kemudian subject verb. Oke, jadi dia bisa di tengah kalimat, bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat biasa ada objek, dia appositifnya menerangkan objek. Oke, kita lihat di sini. Blank, George, is attending the lecture. Jadi George di sini bukan sebagai subjek karena diapit oleh koma. Jadi dia sebagai appositif. Berarti kita butuh subjek di sini. Oke, kita cari subjek. Right now ini bukan subjek, happily bukan subjek, because of the time juga bukan subjek. Jadi jawabannya adalah delta. My friend, jadi teman saya George is attending the lecture. Jadi ini adalah sebagai subjek. George sebagai appositif. Appositif itu lebih kepada maknanya adalah penjelas dari subjek. Jadi kalau my friend, George itu adalah nama dari teman saya. Jadi dia menjelaskan tentang siapa itu my friend, namanya. Jadi dia penjelas dari subjek atau apa yang ada di depan atau apa yang ada di sebelahnya. Oke. Next, number 2. Example number 2, okay. So blank, Sarah rarely misses her basketball shoots. Jadi Sarah di sini sebagai subject, misses di sini sebagai verb. Jadi Sarah jarang misses itu apa ya? Salah atau meleset. Jadi jarang meleset kalau dia menembak basketball. Jadi kita butuh apa di sini? Sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah lengkap ini kalimatnya. Jadi kita tidak butuh lagi Sarah, tidak butuh lagi verb. Jadi ini salah. Ya, ada subjek, ada verb, ini salah. Jadi apa yang kita butuhkan antara A atau D?
kita butuh A positif. Sini ada koma. Berarti ini penjelasan untuk Sarah. Siapa itu Sarah? Oke, kita lihat A, an excellent basketball player. Jadi seorang pemain basketball yang luar biasa, yang jago. Jadi jawabannya adalah A, karena dia menerangkan siapa itu Sarah. Kalau D, dia tidak menerangkan siapa itu Sarah, karena her excellent basketball play. Jadi permainan basketballnya yang, jadi dia fokus ke permainannya, play. Oke, jadi ini juga salah. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, let's move on to the next example. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Okay, so number 1, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Oke, kita lihat. Subjeknya apa? The owner, the new owner, ini subjek. Is undertaking itu adalah verbnya. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb. Some fairly broad changes in management policy, ini cuma keterangan ya. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Oke, berarti ini sudah aman ya. Terus apa ini yang di depan? The son of the previous owner. Dia adalah A positif. Dia menerangkan tentang siapa itu the new owner. Jadi the new owner itu adalah the son, anak dari pemilik sebelumnya. Jadi ini benar, correct. Number 2, last semester, a friend graduated cum laude from the university. Oke, last semester ini adalah keterangan waktu ya. A friend, seorang teman, karena dia diapit, dia bukan subjek, dia A positif. Oke, graduated ini adalah verb, cum laude from the university, so tidak ada subjeknya. Jadi kalimat ini salah. Seandainya di sini tidak ada koma, maka ini kalimatnya bisa benar. So, last semester a friend, seorang teman graduated. Jadi bisa dihapus komanya, ini bisa benar. Oke. Skill number 4. Nah, ini skill ini sangat penting, bakal digunakan untuk kedepannya. Be aware of present participles. Apa itu present participles? Oke, present participles itu adalah verb ing. Tapi dia bukan sebagai verb. Nah, bukan kata kerja. Verb ing, tapi bukan sebagai kata kerja. Okay, let's see the example. The child, oke, ini jelas sebagai subjek. Blank playing in the yard is my son. Nah, ini ada is di sini sebagai verb. Jadi dia auxiliary verb, my son. Jadi the child is my son. Jadi anak itu adalah my son, anak saya. Nah, apa ini playing in the yard? Oke. Karena sudah ada subjek punya verb dan sudah aman. Jadi kita tidak butuh subjek lagi. Jadi ini salah. Ini juga salah. Oke. Apa yang kita butuhkan? Kita tidak butuh subjek lagi, ini salah. Berarti kita butuh adalah keterangan. Now. Jadi ini keterangan waktu. Jadi bisa dikatakan the child now playing in the yard is my son. Jadi anak kecil yang sekarang sedang bermain di taman adalah anak saya. Jadi playing bisa diartikan sebagai yang sedang bermain atau yang bermain di taman. In the yard. Oke. Jadi ini disebut sebagai present participles. Oke, jadi dia bukan verb. Verbnya ini. Okay, so be careful. Let's see another example. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Okay, number 1, the companies. Okay, the companies ini sebagai subjek. Offering the lowest prices will have. Will have ini sebagai verb. Okay, sudah ada subjek, sudah ada verb. The most customers, will have the most customers. Oke. Okay. Nah, terus ini offering ini sebagai present participle. Jadi the companies, perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga terendah akan memiliki the most customers, akan memiliki customers yang terbanyak. Oke, jadi ini benar. Subject ada verb. Number 2, oke, kita lihat subject. Those travelers, oke, ini subject, are completing, berarti ini verb. Ada lagi should.
Oke, berarti ini ada lagi verb. Jadi ada satu subjek, ada dua verb. Berarti ini salah. Seharusnya di sini tidak perlu lagi pakai are. Nah, kalau hilang are-nya, ini bukan lagi sebagai verb. Kalau hilang are-nya, jadi those travelers completing their trip. Jadi para travelers yang sedang menyelesaikan trip mereka on Delta should report, seharusnya melapor ke gate 3, pintu 3. Oke. Now let's move on to the next skill. Skill number 5. Be aware of past participles. Apa itu past participles? Oke, kita akan lihat dia mirip-mirip dengan present participles, tapi kalau past participles dia pakai verb 3. Oke. Verb 3 itu biasanya verb 1 ditambah dengan ed di belakangnya. Oke, untuk regular verbs. Tapi kalau untuk irregular verbs kamu harus hafal yang mana verb 3, yang mana bukan. Oke, let's see the example. The packages. Oke, jadi kalau ada past participles itu juga bukan sebagai verb ya. Jadi dia bukan sebagai verb dari sentence itu. Oke, the packages. Oke, jelas ini adalah subjeknya. Blank mailed at the post office will arrive. Will arrive ini adalah verbnya. On Monday. Oke, on itu adalah preposition on Monday. So, kita sudah punya subjek, punya verb. Jadi kita tidak butuh lagi subjek. Ini bukan. Tidak butuh lagi objek. Berarti kita butuh keterangan. Just. So, the packages just mailed. Jadi paket yang baru saja dikirim, mailed itu bisa diartikan dikirim atau di email atau dikirim. At the post office, nah ini preposition, jadi di kantor pos akan tiba pada hari Senin. Easy, right? Okay, now let's move to the next example. Example number 2. Okay, indicate if the following sentences are correct or incorrect. Okay, number 1, the money was offered by the client was not accepted. So, the money ini adalah subjek. Was offered berarti dia adalah verb. By the client, by itu adalah preposition. Jadi the client adalah object of preposition. Was not accepted ada lagi verb. Jadi dia double verb untuk satu subjek. Berarti ini salah. Jadi ini verb ini, was-nya ini harus dihilangkan supaya ini bermakna the money over. Jadi uang yang ditawarkan by the client oleh klien tersebut tidak diterima. Okay, let's see number 2. The car, okay, listed in the advertisement. Okay, jadi ini adalah subjek listed in the advertisement yang terdaftar di dalam iklan. Jadi dia bukan verb di sini. Karena dia verb 3, dia adalah past participles, ya. Apa verbnya? Verbnya adalah had already told. Jadi ada subjek, ada verb, berarti ini benar. Oke. Okay. Now, masih ada? Oke, itulah tadi kelima skills yang sangat penting, paling dasar kamu harus pahami untuk menjawab soal structure and written expression pada tes TOEFL. Oke, jadi skill pertama kita review lagi. Skill pertama adalah ensure each sentence has a subject and verb. Jadi pastikan kalimat itu ada subjeknya, ada verbnya. Oke. Kalau tidak ada subjek, tidak ada verb, berarti yang dibutuhkan adalah subjeknya atau verbnya. Oke, skill number 2, be aware of objects of preposition. Jadi hati-hati dengan object of prepositions. Jadi kamu harus paham apa itu preposition seperti on, by, in, with, dan seterusnya. Jadi itu adalah prepositions. Jadi apa yang ada di belakangnya itu bukan sebagai subjek, tapi dia sebagai object of prepositions. Kemudian skill number 3, be aware of appositives. Appositives itu ingat yang diapit oleh koma. Jadi kalau ada koma sebelum subjek atau setelah subjek itu bisa jadi appositif. Jadi dia bukan double subjek ya, tapi dia penjelas dari subjek. Skill number 4, be aware of present participles. Jadi kalau ada present participles yang verb ing itu bukan sebagai
bukan sebagai apa namanya verb, tapi dia bisa jadi sebagai present participles. Kalau begitupun skill 5 past participles verb 3. Nah, itu bisa jadi bukan verbnya tapi dia adalah past participles. Oke. Oke. Untuk jika ada pertanyaan, ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari penjelasan skill 1 to 5 yang saya jelaskan di atas, you can write your questions in the comment section. Oke, jadi materi dari yang saya jelaskan di sini itu berasal dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Kamu bisa mendownload buku ini, kayaknya sudah available online di Google atau di internet, kamu bisa cari. Bukunya ini sudah cukup lawas, tapi itu sangat bermanfaat sih untuk belajar TOEFL. Saya belajar TOEFL juga dari sini. Oke, thank you very much. If you find this video useful, share and subscribe this channel. Kemudian kamu bisa juga bagikan ke teman-teman yang sedang berusaha atau berjuang belajar TOEFL, khususnya untuk structure, yang menurut kebanyakan orang itu salah satu yang tersulit karena waktunya cuma 25 menit untuk menyelesaikan sekitar 40 soal. Oke, semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video untuk skill 6 sampai skill 10. Oke, see you.